Saya dulu. Terus ini ketua kelasnya siapa ya? Saya dulu. Baik, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Ayo teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Pada pembelajaran kali ini, pembelajaran akan diterangkan oleh Ibu Widi. Nah, sekarang saya perkenalkan dulu ya, nama saya Widya Stuti. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Bu Ayla tadi. Kita akan mempelajari tentang Sistem pencernaan. Di sistem pencernaan ini adalah pada tema 3, subtema 1. Kali ini kita akan mempelajari ada beberapa hal yang perlu diketahui. Salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Selain untuk memberitahu kepada kalian apa sih yang akan nanti kalian dapatkan setelah pembelajaran ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nih. Ada berapa? 3. Mbak, nomor 1 dibaca sama Mbak Ayun. Ayo, nomor 1 Mbak Ayun. Melalui kegiatan mengamati, bacaan dan ilustrasi yang disajikan, siswa dapat menguraikan organ pencernaan pada manusia dengan benar. Nah, jadi setelah pembelajaran kali ini kita bertujuan untuk memberitahu kalau akhirnya siswa itu bisa menguraikan organ pencernaan dengan benar. Oke, nomor 2. Tolong dibantu Mbak Nadir. Oke, Mbak Simai. Ayo Mbak Mai. Melalui kegiatan mencermati bacaan dan ilustrasi yang disajikan, siswa dapat menganalisis organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan benar. Nah, jadi setelah kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan agar siswa dapat menganalisis organ pencernaan dan fungsinya dengan benar. Nah, untuk yang terakhir, coba Mbak Risa di pojokan, yuk Mbak Ris dibaca. Yang ketemati bacaan dan ilustrasi yang disajikan, siswa dapat menyimpulkan urutan sistem pencernaan pada manusia dengan tepat. Oke, lanjut. Tadi kan sudah dijelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya seperti itu. Nah, ini ada definisi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya. Apa? Coba Mbak Ayun. Sistem pencernaan itu proses pencernaan makanan yang kita makan. Ya, benar banget. Jadi, sistem pencernaan sendiri merupakan proses mencerna makanan yang bentuknya awalnya tuh masih kasar untuk menjadi bentuk yang lebih halus. Nah, selanjutnya akan diserap sari-sari makanannya. Jadi, contoh kita lagi makan roti nih, kan awalnya kan kasar, bentuknya lebih besar. Nah, itu nanti dimakan, kemudian dikunyah, kemudian diproses. Nah, akhirnya kan diserap tuh sari-sari makanannya untuk jadi tenaga kita. Oke, pintar. Lanjut, itu tadi apa sih definisi tentang sistem pencernaan? Organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia itu ada 6 organ. Yang pertama adalah rongga mulut, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Organ yang pertama adalah rongga mulut. Nah, organ yang pertama adalah rongga
rongga mulut. Jadi tahapan pencernaan yang pertama itu adalah makanan yang kita makan itu akan masuk ke rongga mulut kita. Kemudian diproses, dihaluskan dengan bantuan gigi. Selain gigi ada apa aja yang ada di mulut? Dan air ludah. Oke. Lidah Atau dan air ludah. air liur atau air ludah. Jadi selain ada pencernaan mekanis itu pencernaan yang dibantu oleh organ yang ada di dalamnya itu tadi. Kalau kimiawi itu dibantu oleh zat atau seperti biasa kita sebut itu enzim. Jadi kalau di rongga mulut itu pencernaan mekanisnya dibantu oleh gigi dan pencernaan kimiawinya dibantu oleh air liur. Jadi di air liur itu tadi ada enzim-enzimnya. Salah satunya adalah enzim petialin. Oke. Organ yang kedua tadi kerongkongan. Ini adalah gambar kerongkongan kita yang di dalam sini itu seperti apa sih ini kerongkongan. Di rongga mulut itu nanti makanan akan masuk ke kerongkongan. Ada gerakan apa tadi? Pintar. Ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan. Jadi membantu untuk proses menghaluskan itu tadi. Kemudian terdorong makanannya tadi terdorong dan masuk ke lambung. Saya masuk ke lambung. Jadi kegiatan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh dinding Kerongkongan. Setelah dari kerongkongan kita akan lanjut. Jadi proses pencernaan selanjutnya terjadi di lambung. Lambung berbentuk seperti kantung dan bersifat lentur sehingga akan menggelembung jika terisi oleh makanan. Jadi bentuknya lambung itu seperti kantung. Seperti kantung. Jadi nanti kalau makanannya masuk itu kantungnya akan menggembung karena ada isinya makanan. Pencernaan yang ada di lambung sendiri itu dilakukan secara mekanis juga kimiawi. Mekanisnya apa? Mekanisnya dilakukan oleh otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawinya akan dibantu oleh enzim yang ada di lambung. Setelah dari lambung tadi itu kan diproses secara mekanik dan juga kimiawi, kemudian berlanjut ke usus halus di sini. Jadi usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada 12 jari atau duodenum. Jadi yang pertama itu bagiannya adalah usus 12 jari atau duodenum. Kemudian bagian yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Kemudian yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Tadi kan bagiannya kan ada 3. Ada usus 12 jari, usus penyerapan, kemudian juga usus kosong. Jadi fungsi usus 12 jari sendiri adalah untuk mendistribusikan atau menyebarkan makanan ke usus halus. Jadi maksudnya di bagian ini kan yang ini itu namanya usus 12 jari. Jadi setelah dari lambung tadi itu menuju ke duodenum atau usus 12 jari. Kemudian yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Coba Ibu Guru mau minta bantuannya, tolong dibacakan apa sih fungsinya usus kosong. Coba Mbak Mufi, ayo Mbak Mufi. Usus kosong berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Nah, terima kasih. Jadi di usus kosong sendiri itu berfungsi untuk menyerap gula, kemudian asam amino serta ileum. Usus penyerapan sendiri itu berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut sebelum yang belum terserap dalam proses sebelumnya. Tadi kan sudah diserap tuh di usus kosong atau jejunum. Jadi kalau bagian yang belum terserap itu nanti akan diserap kembali di usus penyerapan. Yang selanjutnya yaitu ada usus besar. Jadi ada usus halus, ada usus besar. Jadi usus besar sendiri merupakan saluran yang
lanjutan dari usus halus tadi. Jadi proses pencernaan tadi dari usus halus kemudian diteruskan ke usus besar. Nah, di usus besar terjadi penyerapan air serta garam mineral. Jadi di dalam usus besar ini, terjadi penyerapan air serta garam mineral. Nah, di dalam usus besar sendiri itu ada satu bakteri baik yang membantu pembusukan. Jadi makanan tadi kan sudah diserap di usus halus, setelah itu kemudian berlanjut di usus besar. Nah, di dalam usus besar sendiri itu ada pembusukan makanan. Nah, dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar sendiri ada bagian yang bernama umbai cacing. Jadi ini umbai cacing ya. Itu kayak apa ya bentuknya kan kayak cacing gitu kan. Loh, ada cacingnya ya Bu Guru? Nggak ada cacingnya, itu kayak bagiannya. Nah, tapi berbentuk seperti cacing gitu kan. Kecil terus ya Harus panjang. nah itu namanya umbai cacing ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita belajar usus halus, kemudian usus besar, kita akan belajar ke organ pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Nah, jadi adalah anus. Anus sendiri merupakan saluran terakhir dari proses pencernaan ini. Jadi setelah tadi diolah di kerongkongan, kemudian berlanjut ke lambung, kemudian ke usus halus, ke usus besar, dan selanjutnya adalah di anus. Jadi setelah pembusukan yang terjadi di usus besar tadi, kotoran-kotoran yang tersisa dari proses pencernaan kita akan dikeluarkan lewat saluran yang bernama anus. Selanjutnya Bu Guru mau ngasih tugas buat kalian, tepatnya tugas pekerjaan rumah ya. Jadi kan kita sudah mempelajari nih apa saja organnya, kemudian sistem pencernaan itu seperti apa, kemudian fungsinya itu seperti apa. Nah, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Coba dibuka buku tulisnya ya. Buka buku tulisnya, kemudian dicatat tugas dari Ibu Guru ya. Oke? Iya. Tugas pekerjaan rumah untuk kalian adalah membuat diagram sistem pencernaan ya. Diagram dari pencernaan itu dari mulai organ apa, kemudian berlanjut ke apa, kemudian selanjutnya ke organ apa, kemudian ditambah fungsi-fungsinya ya. Nanti bisa digambar di kertas manila yang kalian punya, kemudian dikasih warna semenarik mungkin, gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi Ibu Guru akan menunggu tugas kalian lusa saat ketemu guru lagi. Paham semua? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan. Ada. Apa ya? Pulangnya kapan? Nah, setelah ini kita akan pulang. Jadi setelah belajar, Bu Guru sudah menjelaskan materi hari ini, kita akan pulang. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Iya, Bu. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu Guru, semoga bermanfaat. Mbak Im bisa memimpin doa penutup untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita mengucapkan hamdalah bersama